Kalau kamu adalah orang tua, aku mau tanya, mana yang kamu pilih lebih dulu? Asuransi pendidikan atau asuransi jiwa? Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu. Ini kisah nyata dari teman sekolahku. Tahun 2015 atau sekitar 7 tahun yang lalu, salah seorang teman sekolahku tiba-tiba kontak. Dia bilang, "Ki, aku mau tahu dong tentang asuransi pendidikan." Maka beberapa hari kemudian akhirnya kita coba ketemuan. Di hari itu, aku baru tahu kalau ternyata temanku ini udah ditinggal ayahnya sejak dia masih usia sekolah. Dan ini membuat dia nggak bisa kuliah di universitas yang dia inginkan karena terkendala biaya. Dia nggak mau hal itu terulang lagi sama anaknya, sehingga dia ingin prepare biaya pendidikan anaknya sedini mungkin. Tapi di hari itu, aku nggak menyarankan mereka untuk buka asuransi pendidikan, karena kondisinya mereka nggak punya asuransi jiwa sama sekali. Saat itu aku sarankan mereka untuk memiliki program asuransi jiwa syariah bagi mereka berdua. 2015 itu suaminya masih bekerja di sebuah pabrik dan istrinya adalah guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri. Income mereka ya terbilang cukup dan mereka masih tinggal di rumah sewa. Alhamdulillah di hari yang sama mereka tanda tangan surat pengajuan asuransi jiwa syariah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, alhamdulillah mereka hidup bahagia, sehat gitu ya. Sampai datanglah Oktober 2020. Aku mendapat kabar bahwa suaminya ini mengalami kecelakaan motor ketika berangkat kerja. Ketika kecelakaan sebenarnya nggak ada luka, baret atau apa gitu ya. Bahkan helmnya pun masih ada di kepala. Tapi ternyata ada pendarahan di otaknya. Long story short, 3 hari di ICU, qadarullah suaminya meninggal dunia. Oktober 2020 adalah kondisi di mana mereka sudah punya 3 orang anak. Anak pertamanya sudah berusia 6 tahun dan anak yang paling kecil berusia 46 hari. Sang suami masih bekerja di pabrik yang sama dan istrinya masih menjadi guru honorer di sekolah dasar yang sama. Alhamdulillah, the beauty of life insurance, saat itu klaim suaminya dibayarkan. Dengan uang pertanggungan asuransi jiwa syariah yang dipersiapkan oleh suaminya, akhirnya sang istri bisa memiliki sebuah rumah tempat tinggal untuk ia dan anak-anak, sehingga mereka nggak perlu sewa lagi. Dan masih ada sisa uang yang bisa dia siapkan, bisa dia tabungkan untuk masa depan anak-anaknya. Seringkali saat bertemu dengan orang tua baru, yang mereka tanyakan selalu tentang asuransi pendidikan. Bukannya nggak boleh untuk punya asuransi pendidikan, tentu boleh dan ini bagus sekali. Tapi perlu diingat ya teman-teman, tolong prioritaskan asuransi jiwa untuk diri kita dulu sebagai pencari nafkah utama. Jadi apakah kamu sudah siapkan asuransi jiwa terbaik untuk anak-anakmu tercinta? Klik link di bio untuk info lebih detail ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum.